历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qinyang dan kelompoknya sedang dikepung oleh ratusan murid yang berada di level lautan spiritual. Lu Xuan dan Zhang Xiaoshuai tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah saat ini. Mereka tahu bahwa Qinyang memang telah mencapai level 9 alam Linghai, tetapi sekarang, dia berhadapan dengan ratusan murid alam Linghai. Jika orang-orang ini menyerang sekaligus, bahkan jika Qinyang berada di level 9 alam Linghai, dia tidak akan bisa bertahan. Ketololan yang benar-benar konyol. Pada saat ini, terdengar suara tawa tiba-tiba. Setelah tawa itu jatuh, sebuah sosok perlahan melangkah keluar. Itu adalah Su Ze. Su Ze menatap Qinyang dan berkata dengan dingin. Mungkin kamu tidak tahu siapa yang berdiri di depanmu. Dan siapa yang berada di belakang kami. Ketika Chu Ningxi mati, Ling Tian pasti akan menjadi musuhmu. Saat itu tiba, putra surga pasti akan membuatmu mati tanpa dikubur. Qinyang, kamu sangat sombong. Sombong? Qinyang bergumam pelan pada dirinya sendiri. Sambil tersenyum ringan, ia mengangkat kepalanya menatap Su Ze dan berkata, "Aku sombong, lalu apa yang bisa kamu lakukan?" Begitu kata-kata ini keluar, terdengar suara terkejut dari sekeliling. Di seluruh Akademi Dewa, ada lebih dari ribuan murid di pelataran dalam, dan tanpa diragukan lagi, Su Ze adalah yang paling kuat. Yang lebih penting lagi, Su Ze adalah pemimpin murid dalam dari geng Tianzi, kelompok murid terbesar di Akademi Dewa. Siapa yang berani berbicara seperti itu kepadanya? Itu sama saja dengan menampar wajah putra surga, seperti menyatakan perang terhadap seluruh geng Tianzi. Apakah Qinyang benar-benar bosan hidup? Semua orang yang di sini, tolong maafkan aku. Qinyang berkata dengan tenang. Kalian semua bukan siapa-siapa bagiku. Aku juga tidak berminat bermain-main dengan kalian. Aku, Qinyang, mendapatkan biji teratai biru ini, jadi tentu saja ini milikku. Jika kalian tidak terima, datang dan rebutlah. Begitu kata-kata ini jatuh, semua orang menatap Qinyang seolah-olah mereka melihat orang gila. Apakah orang ini benar-benar bosan hidup? Geng Tianzi, geng Liumen, geng Anranyuan, geng Fang Yuanhui, dan kelompok murid manapun yang hadir bisa membunuhnya ratusan atau bahkan ribuan kali. Baiklah, baiklah, baiklah. Su Ze benar-benar marah saat ini. Sebagai pemimpin geng Tianzi di pelataran dalam, ia selalu superior di atas semua murid. Bahkan, para pemimpin geng murid lainnya pun harus bersikap sopan ketika bertemu dengannya. Bahkan, jika dia adalah seorang calon master spiritual, para murid dari ranah Lingtai pun akan tetap memperlakukannya dengan hormat. Tapi hari ini, seorang murid baru malah memperlakukannya seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak marah? Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Su Ze melepaskan aura membunuhnya, dan saat itu semua orang di belakangnya juga ingin membunuh Qinyang. Tunggu sebentar. Pada saat ini, terdengar suara lembut dari seorang wanita. Dari kerumunan, seorang sosok wanita yang mempesona melangkah maju. Wanita itu mengenakan rok kulit pendek, membalut kakinya yang jenjang, serta atasan pendek yang ketat, menonjolkan tubuhnya yang indah dan menggoda. An Shishi, apa yang kamu inginkan? Su Ze berkata dengan dingin. Sebelum pertarungan kalian dimulai, bolehkah aku ikut campur? An Shishi menatap Qinyang dan berkata, Qinyang, aku tidak ingin merebutnya. Jika kamu mampu mendapatkan biji teratai biru itu hebat. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu bersedia menjual 3 biji teratai biru padaku atas nama geng Anranyuan? Membeli? Semua orang menatap An Shishi dengan bingung. Geng Anranyuan juga merupakan salah satu kelompok murid terkuat di Akademi Dewa. Kenapa dia begitu takut pada Qinyang? Saat ini, bahkan An Shishi sendiri tidak tahu alasannya. Namun, intuisi seorang wanita memberitahunya bahwa memusuhi Qinyang bukanlah ide yang baik. Beli? Baik. Qinyang melambaikan tangannya, dan 3 biji teratai muncul. 1 biji, 1000 batu spiritual. Begitu mendengar kata-kata ini, semua orang tercengang. 1 biji, 1000 batu spiritual? Apa ini lelucon? Di Kekaisaran Beiming,
batu spiritual sendiri adalah barang langka. Mereka tidak memproduksi batu spiritual sendiri, dan yang ada hanya diperoleh melalui pertukaran dengan sekte-sekte besar di pusat benua Jiuyo. 1000 batu spiritual sudah cukup untuk membeli senjata spiritual tingkat menengah kelas 2. Siapa yang mau menghabiskan begitu banyak hanya untuk membeli sebiji teratai ini? Anshishi mengernyit dan berkata, "Qinyang, aku benar-benar ingin membelinya, aku tidak bercanda." Biji teratai biru memang berharga, tapi biasanya harganya tidak lebih dari 100 batu spiritual. Namun, Qinyang tiba-tiba memasang harga 1000. Aku juga serius. Qinyang mengangkat telapak tangannya, dan sebuah biji teratai muncul. Lihat baik-baik, biji teratai ini memiliki pola bunga teratai, yang berarti ini adalah biji teratai berusia 10.000 tahun. Kamu pasti tahu seberapa kuat efeknya. 1000 batu spiritual? Aku bahkan masih rugi. Mendengar ini, semua orang terdiam. Benar, biji teratai biru biasa memang hanya seharga ratusan batu spiritual. Namun, yang memiliki pola teratai adalah biji yang telah tumbuh selama 10.000 tahun. Nilainya bisa meningkat 10 kali lipat. Wajah Anshishi sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa biji teratai biru ini begitu berharga. Biji teratai 10.000 tahun. Suze, Liu Fuya, dan yang lainnya tampak seperti orang gila saat ini. Biji teratai 10.000 tahun. Qinyang ini benar-benar bodoh. Jika hanya biji teratai biasa, mungkin mereka masih bisa mempertimbangkan. Namun, sekarang yang muncul adalah biji teratai 10.000 tahun, yang kekuatannya 100 kali lipat dibandingkan biji teratai biasa. Baik, tidak perlu banyak bicara lagi. Gu Xie tidak bisa menahan diri, lalu berkata dengan penuh semangat, biji teratai 10.000 tahun. Bocah ini, bagaimana mungkin dia bisa menelannya sendirian? Benar. Daisheng berkata dengan penuh semangat. 1 biji teratai 10.000 tahun sudah cukup untuk membuat kita naik ke ranah Lingtai. Dengan begitu, masuk Akademi Dewa dan menjadi calon master di alam spiritual akan semudah membalik telapak tangan. Chu Tong dan Tai Fei juga tampak sangat bersemangat. Qinyang benar-benar bodoh. Dia bahkan secara terbuka mengungkapkan bahwa ini adalah biji teratai 10.000 tahun. Itu sama saja dengan mengundang kematiannya sendiri. Baiklah, jangan banyak omong kosong. Tai Fei berkata dengan tidak sabar, kawan-kawan, biji teratai ini sudah kita sepakati, kita tidak boleh membiarkannya dimonopoli. Setuju. Tidak masalah. Beberapa sosok mulai melangkah maju. Di saat yang sama, Anshishi mundur bersama murid-murid geng An Ranyuan. Senior An, kita. Ayo pergi. Anshishi menggelengkan kepalanya dan berkata, Qinyang, aku merasa dia tidak boleh diremehkan. Meskipun ini pertama kalinya aku bertemu dengannya, aku punya firasat buruk. Jika kita memprovokasi orang ini, aku takut kita tidak akan bisa keluar dari area ujian ini hidup-hidup. Mendengar hal ini, para murid di belakang Anshishi merasa tidak puas dalam hati. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang dikhawatirkan oleh Anshishi. Jelas sekali bahwa Qinyang sudah terpojok. Pada saat yang sama, beberapa sosok mulai melangkah maju. Ye Ziqing, Qin Hai, dan yang lainnya juga mulai merasa tegang. Kenapa kalian begitu gugup? Qinyang tersenyum dan berkata, berdirilah di sini dan tonton pertunjukan yang bagus. Mendengar ini, Qin Hai dan yang lainnya hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimana mungkin mereka bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini? Mereka sekarang seperti tak punya jalan naik ke langit, tak punya jalan turun ke bumi. Pada saat ini, Qinyang mengeluarkan 5 biji teratai dari tangannya. Ini ada 5 biji teratai, masing-masing 1 untuk kalian. Qinyang melanjutkan, ambillah dan konsumsi langsung. Biji teratai 10.000 tahun dapat membantu tubuh kalian untuk memaksimalkan fusi energi spiritual. Terutama kamu, Ziqing. Qinyang menatap Ye Ziqing dengan serius dan berkata, biji teratai ini dapat membantumu menembus ke ranah Lingtai dalam waktu 10 hari. Jika dalam 10 hari kau masih belum bisa mencapai Lingtai, maka kamu tak perlu lagi menjadi pelayanku. Bahkan jika kamu memiliki tubuh kekaisaran. Mendengar ini, Ye Ziqing mengambil biji teratai dan mengangguk dengan tatapan serius. Namun, pada saat yang sama, beberapa sosok telah menerjang ke depan. Mati kamu! Wajah Suze penuh dengan amarah.
Qin yang berani memberikan biji teratai kepada orang-orang di sekitarnya di depan mereka semua. Itu adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Kamu benar-benar mencari mati. Pada saat itu, Qin Yang menatap ke depan dan melambaikan telapak tangannya. Boom! Dalam sekejap, suara ledakan bergemuruh di udara. Tiba-tiba, sebuah sosok besar melangkah maju dan berdiri tepat di depan Qin Yang. Dengan tubuh setinggi 2 meter, seluruh tubuhnya tertutup baju besi hitam, dan kulit yang terlihat juga hitam pekat, memberikan kesan seperti seekor gorila raksasa berdiri di depan Qin Yang. Bunuh! Qin Yang tiba-tiba berbicara. Boom! Sosok hitam itu melangkah maju dengan kecepatan luar biasa, dalam sekejap hanya menyisakan bayangan di depan Qin Yang. Klik! Tiba-tiba, di saat berikutnya, suara retakan terdengar, dan sosok hitam itu muncul di depan Su Ze. Telapak tangannya terulur, dan dengan satu serangan, seluruh bahu kiri Su Ze hancur berkeping-keping. Sosok hitam itu mengayunkan lengannya, dan dengan satu benturan, tubuh Su Ze langsung jatuh di kaki Qin Yang. Jeritan memilukan segera menyebar ke seluruh hutan gunung. Qin Yang perlahan mencondongkan tubuhnya ke arah Su Ze yang terkapar tak berdaya. Kamu ingin membunuhku? Betapa bodohnya dirimu. Namun, aku sangat tertarik dengan tingkat segel spiritual di tubuhmu. Oh, benar juga. Qin Yang tersenyum tipis. Kakakku, apakah kamu yang melakukannya? Aku mendengar dari Liu Ken bahwa kamu juga menikmati kejadian ketika kakakku kehilangan kekuatan linghai-nya. Perlu diketahui bahwa Liu Ken dan Su Ze adalah salah satu orang yang telah melukai dan menghapus linghai-nya Qin San, kakak pertamanya Qin Yang di area ujian sebelumnya. Sesaat berikutnya, telapak tangan Qin Yang pun perlahan menghantam tubuh Su Ze. Boom! Suara dalam terdengar, dan pada saat itu, keringat Su Ze menetes dari dahinya seperti hujan. Lautan spiritualnya hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang luar biasa hampir membuatnya pingsan. Qin Yang, kamu. Aku sudah tamat ya. Qin Yang tersenyum, Ling Tian tidak akan membiarkanku pergi, dan Putra Surga juga tidak akan membiarkanku bukan. Aku tahu. Qin Yang kembali melambaikan telapak tangannya. Ka. Suara retakan terdengar berulang kali, dan lautan spiritual Su Ze terus hancur. Seluruh tubuhnya, pada saat ini, telah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Qin Yang berdiri dan melihat sekeliling. Kalian salah karena berani menyentuh kakakku. Boom! Dengan satu hentakan kaki, tubuh Su Ze meledak seketika. Saat ini, tubuh Qin Yang tampak dipenuhi aura yang perkasa. Aura kuat dari tingkat ke-9 alam linghai menarik perhatian semua orang. Anak ini telah mencapai level 9 alam linghai. Semua orang tertegun saat itu juga. Selain itu, siapa sebenarnya pria besar itu? Saat Qin Yang naik ke gunung, mereka tidak melihat pria hitam raksasa ini. Tadi, mereka bahkan tidak memperhatikannya. Namun sekarang, tak disangka, dengan satu cakar, ia langsung menghancurkan bahu Su Ze yang berada di tingkat ke-9 alam linghai, membuat Su Ze sama sekali tak berdaya melawan. Pada saat ini, semua orang benar-benar terpana. Sekarang, siapa lagi yang ingin merebut biji teratai milikku? Qin Yang menatap kerumunan, suaranya tidak besar. Namun, pada saat ini, suara itu membuat semua orang merasa tidak berdaya untuk membantah. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Di sisi Qin Yang, ada seorang ahli yang tak dikenal seperti itu. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuh Qin Yang? Tidak ada lagi. Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, kalau begitu, aku pergi. Pada saat yang sama, wajah An Shishi terkejut, dadanya naik turun. Dia baru saja merasakan firasat buruk, tetapi dia tidak menyangka keadaannya akan seperti ini. Para murid yang mengikutinya juga diam-diam terkejut. Beruntung An Shishi berhenti tadi. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Siapa sebenarnya Qin Yang ini? Bagaimana dia bisa begitu mengerikan? Jangan pergi. Namun pada saat ini, sebuah teriakan marah tiba-tiba terdengar. Liu Fuya berteriak. Semuanya, meskipun anak ini berada di tingkat ke-9 alam linghai dan memiliki pria besar di sampingnya, tetapi jumlah kita ratusan orang. Apakah kita tidak bisa mengalahkan mereka berdua? Ayo serang bersama. Itu biji teratai 10.000 tahun.
Saat ini, Liu Fuya benar-benar gila. Baik. Ziu juga mengangguk, ratusan orang melawan 2 orang, apakah kita masih akan kalah? Ya. Tai Fei juga memasang wajah serius saat ini. Kematian Susi yang begitu cepat memang mengejutkan mereka, tetapi daya tarik dari biji teratai 10.000 tahun terlalu besar. Mereka tidak bisa rela melihatnya dibawa pergi oleh Qinyang. Apapun yang terjadi hari ini, Qinyang harus tetap tinggal. Saat ini, mata semua orang benar-benar memerah. Melihat adegan ini, Qinyang menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, boneka Panling melangkah maju dan menghadapi ratusan orang. Boneka Panling, ketika pertama kali dikondensasi, berada di alam spiritual. Dan meskipun tidak sekuat dulu, itu masihlah tirani alam spiritual. Alam spiritual adalah level yang melampaui alam spirit si dan alam spirit platform. Bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang-orang ini. Jika kalian ingin mati, maka... Dengan lambaian tangan Qinyang, boneka Panling langsung melesat. Dalam sekejap, seorang ahli di alam spiritual menerjang ke dalam kerumunan murid di alam spirit si, seperti harimau yang masuk ke dalam kawanan domba. Tidak peduli seberapa kuat Liu Fuya, Ziu, dan lainnya, mereka tetap berada di alam spirit si, bagaimana mungkin mereka bisa menahan serangan dari alam spiritual? Serangkaian teriakan kesakitan terus bergema. Ratusan orang itu langsung kalah dalam sekejap, seperti anak-anak yang menangis dan menjerit di hadapan seorang dewasa. Pemandangan ini membuat semua orang terdiam. Seorang pria besar langsung menjatuhkan ratusan pejuang di alam Linghai ke tanah. Mundur. Pada saat ini, Liu Fuya benar-benar ketakutan. Kenapa pria besar ini begitu mengerikan? Ini bukan alam spirit platform. Tidak, ini bukan hanya alam spirit platform. Ini setidaknya alam spiritual. Alam spiritual adalah tingkatan para anak roh, sedangkan para murid alam spirit si seperti mereka hanyalah lelucon di hadapan alam spiritual. Apa kamu bisa pergi? Saat ini, Qinyang melangkah maju dan langsung tiba di depan Liu Fuya. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.